Pembacaan firman Tuhan diambil dari Yosua 8. Dengarlah firman Tuhan. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, "Janganlah takut dan janganlah tawar hati. Bawalah seluruh tentara dan bersiaplah, majulah ke Ai. Ketahuilah, aku serahkan kepadamu raja negeri Ai, rakyatnya, kotanya, dan negerinya. Dan haruslah kau lakukan kepada Ai dan rajanya, seperti yang kau lakukan kepada Yeriko dan rajanya. Hanya barang-barangnya dan ternaknya boleh kamu jarah. Suruhlah orang bersembunyi di belakang kota itu." Lalu bersiaplah Yosua beserta seluruh tentara untuk pergi ke Ai. Yosua memilih 30.000 orang. Pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa mereka disuruhnya pergi pada waktu malam. Dan kepada mereka diperintahkannya katanya, "Ketahuilah, kamu harus bersembunyi di belakang kota itu untuk menyerangnya. Janganlah terlalu jauh dari kota itu dan bersiap-siaplah kamu sekalian. Aku dan semua orang yang bersama-sama dengan aku akan mendekati kota itu. Apabila mereka keluar menyerbu kami, seperti yang pertama kali, maka kami akan melarikan diri dari hadapan mereka. Jadi mereka akan keluar menyusul kami, sehingga kami memancing mereka jauh dari kota itu. Sebab mereka akan berkata, 'Orang-orang itu melarikan diri dari hadapan kita seperti yang pertama kali.' Jika kami melarikan diri dari hadapan mereka, maka kamu harus bangun dari tempat persembunyianmu itu untuk menduduki kota itu, dan Tuhan Allahmu akan menyerahkannya ke dalam tanganmu. Segera setelah kamu merebut kota itu, haruslah kamu membakarnya sesuai dengan firman Tuhan, kamu harus melakukannya semuanya itu. Ingatlah, itulah perintahku kepadamu." Demikianlah Yosua menyuruh mereka pergi, lalu berjalanlah mereka ke tempat persembunyian dan tinggal di antara Betel dan Ai, di sebelah barat Ai. Tapi Yosua bermalam di tengah-tengah rakyat pada malam itu. Keesokan harinya, Yosua bangun pagi-pagi, lalu diperiksanyalah barisan bangsa itu, dan berjalanlah ia maju beserta para tua-tua orang Israel di depan bangsa itu ke Ai. Juga seluruh tentara yang bersama-sama dengan dia berjalan maju. Mereka maju mendekat, lalu sampai ke tentangan kota itu, kemudian berkemalah mereka di sebelah utara Ai, sehingga lembah itu ada di antara mereka dan Ai. Yosua telah mengambil kira-kira 5.000 orang, lalu disuruhnya mereka bersembunyi di antara Betel dan Ai di sebelah barat kota itu. Beginilah rakyat itu diatur. Seluruh tentara itu di sebelah utara kota dengan barisan belakang di sebelah barat kota. Pada malam itu, berjalanlah Yosua melalui lembah itu. Pagi-pagi, ketika raja negeri Ai melihat hal itu, maka ia dan seluruh rakyatnya, orang-orang kota itu segera keluar berperang, menyerbu orang Israel ke lereng di sebelah dataran itu. Raja itu tidak tahu bahwa ada orang bersembunyi di belakang kota. Yosua dan seluruh orang Israel itu berlaku seolah-olah dipukul mundur oleh mereka, lalu melarikan diri ke arah padang gurun. Sebab itu semua orang yang ada di kota dikerahkan untuk mengejar orang Israel. Maka mereka mengejar Yosua, sehingga makin jauhlah mereka terpancing dari kota. Seorang pun tidak tertinggal lagi di Ai dan Betel yang tidak keluar memburu orang Israel. Mereka meninggalkan kota itu terbuka, karena mereka mengejar orang Israel. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, "Acungkanlah lembing yang ada di tanganmu ke arah Ai, sebab aku menyerahkan kota itu ke dalam tanganmu." Maka Yosua mengacungkan lembing yang di tangannya ke arah kota itu. Ketika diacungkannya tangannya, maka segeralah bangun orang-orang yang bersembunyi itu dari tempatnya. Mereka berlari memasuki kota, merebutnya, lalu segera membakar kota itu. Ketika orang Ai berpaling menoleh ke belakang, tampaklah asap kota itu naik membumbung ke langit. Mereka tidak sempat melarikan diri kemanapun juga, sebab rakyat yang tadinya lari ke padang gurun berbalik melawan pengejar-pengejarnya. Ketika Yosua dan seluruh Israel melihat bahwa orang-orang yang bersembunyi itu telah merebut kota dan bahwa asap kota itu naik membumbung, berbaliklah mereka lalu menewaskan orang-orang Ai. Sementara itu juga keluar orang-orang Israel yang lain dari dalam kota, menyerbu orang-orang Ai, sehingga terjepit di tengah-tengah orang Israel itu, yang ini dari sini dan yang itu dari sana. Orang-orang Ai ditewaskan, sehingga seorang pun dari mereka tidak ada yang dibiarkan terlepas atau luput. Tetapi Raja Ai ditangkap mereka hidup-hidup dan dihadapkan kepada Yosua. Segera sudah orang Israel selesai membunuh seluruh penduduk kota Ai di padang terbuka, kemana orang Israel mengejar mereka,
Dan orang-orang ini semuanya tewas oleh mata pedang sampai orang yang penghabisan, maka seluruh Israel kembali ke Ai dan memukul kota itu dengan mata pedang. Jumlah semua orang yang tewas pada hari itu, baik laki-laki maupun perempuan, ada 12.000 orang, semuanya orang Ai. Dan Yosua tidak menarik tangannya yang mengacungkan lembing itu. Sebelum seluruh penduduk kota Ai ditumpasnya, hanya ternak dan barang-barang kota itu dijarah oleh orang-orang Israel, sesuai dengan firman Tuhan yang diperintahkannya kepada Yosua. Yosua membakar Ai dan membuatnya menjadi timbunan puing untuk selama-lamanya, menjadi tempat yang tandus sampai sekarang. Dan Raja Ai digantungnya pada sebuah tiang sampai petang. Ketika matahari terbenam, Yosua memerintahkan orang menurunkan mayat itu dari tiang, lalu dilemparkan di depan pintu gerbang kota. Kemudian didirikan oranglah di atasnya suatu timbunan batu yang besar, yang masih ada sampai sekarang. Pada waktu itulah Yosua mendirikan mezbah di gunung Ebal bagi Tuhan Allah Israel, seperti yang diperintahkan Musa, hamba Tuhan, kepada orang Israel menurut apa yang tertulis dalam kitab hukum Musa, suatu mezbah dari batu-batu yang tidak dipahat, yang tidak diolah dengan perkakas besi apapun. Di atasnya lah mereka mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan dan mengorbankan korban keselamatan. Dan di sanalah di atas batu-batu itu dituliskan Yosua salinan hukum Musa yang dituliskannya di depan orang Israel. Seluruh orang Israel, para tua-tuanya, para pengatur pasukannya, dan para hakimnya berdiri sebelah membelah tabut, berhadapan dengan para imam yang memang suku Lewi, para pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu, baik pendatang maupun anak negeri, setengahnya menghadap ke gunung Gerizim, dan setengahnya lagi menghadap ke gunung Ebal, seperti yang dahulu diperintahkan oleh Musa, hamba Tuhan, apabila orang memberkati bangsa Israel. Sesudah itu dibacakannya lah segala perkataan hukum Taurat, berkatnya dan kutuknya sesuai dengan segala apa yang tertulis dalam kitab hukum. Tidak ada sepatah kata pun dari segala apa yang diperintahkan Musa yang tidak dibacakan oleh Yosua kepada seluruh jemaah Israel dan kepada perempuan-perempuan dan anak-anak dan kepada pendatang yang ikut serta. Demikianlah firman Tuhan. Terima kasih Saudara Samuel yang telah memimpin kita dalam membacakan perikop kelanjutan dari Yosua pasal 8 yang kita akan renungkan bersama-sama hari ini. Mari kita berdoa untuk mempersiapkan hati kita mendengarkan firman hari ini. Bapa, kami berdoa, kiranya firman hari ini dapat kembali mengarahkan kami kepada pemimpin perang kami, Kristus, yang tidak hanya telah datang untuk menyatakan kuasa-Mu, tapi juga datang dengan menyatakan kasih dan kesetiaan-Mu kepada janji yang telah Kau nyatakan. Pertama-tama kepada Abraham, kepada bangsa Israel, dan kepada kami semuanya. Dan janji itu telah Kau meteraikan di dalam diri-Mu sendiri, yang telah mati, yang darahnya telah dicurahkan bagi setiap daripada kami, dan yang pada hari ketiga telah bangkit, mengalahkan kematian, mengalahkan dosa, dan membawa kami kepada pengharapan, kehidupan yang baru, kehidupan di dalam janji Tuhan yang kekal sampai selama-lamanya. Dan terutama nyatakan firman ini sebagai satu pengharapan, kekuatan, dan juga kelegaan di dalam hati kami saat ini Bapa. Terima kasih Tuhan, kami berdoa agar Kau menyatakan firman ini ke dalam setiap hati kami melalui Roh Kudus-Mu. Dalam nama Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kita akan melanjutkan seri khotbah dari kitab Yosua di pasal ke-8, dan pasal ke-8 ini adalah masih bagian dari narasi di dalam kitab Yosua yang disebut sebagai narasi perang. Saudara, Israel telah masuk ke tanah perjanjian, tanah Kanaan, menyeberangi sungai Yordan, dan di sana mereka harus berhadapan dengan lawan-lawan, bangsa-bangsa, raja-raja yang telah menduduki daerah itu, saudara, dan mereka harus menaklukkan bangsa-bangsa ini. Saudara, sedikit saja saya ingin memberitahukan kenapa bangsa Israel harus menaklukkan mereka. Saudara ya, ini semata-mata bukan karena keinginan bangsa Israel atau bagian dari strategi ambisinya mereka, tapi ini adalah ketetapan Tuhan, saudara. Masuknya bangsa Israel ke tanah Kanaan juga merupakan bagian dari rencana Tuhan untuk menyatakan keadilannya kepada bangsa-bangsa yang ada di tanah Kanaan, yang semuanya adalah bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan, melanggar Tuhan, dan tidak mau saudara untuk berpaling kepada Tuhan. Dan ini jelas terlihat saudara misalnya seperti bangsa Yeriko di dalam
kitab Yosua ini. Kenapa bangsa Yeriko kita dengar 3 minggu lalu saudara itu dihabiskan oleh bangsa Israel? Karena saudara di Yosua pasal 2 saat kita melihat pengintai masuk ke kota Yeriko yang diterima oleh Rahab, di situ kita melihat Raja Yeriko dan juga bangsa Yeriko di situ mau mengejar pengintai dan mau melawan bangsa Israel, saudara. Padahal mereka seperti Rahab sudah mendengar apa yang Tuhan sudah kerjakan di tengah-tengah mereka, apa yang Tuhan sudah kerjakan di tengah-tengah bangsa Israel. Tuhan sudah memenangkan perang, Tuhan sudah membelah sungai, saudara, menyatakan mujizat yang luar biasa, tapi mereka tetap tidak percaya. Bangsa-bangsa yang ditumpaskan oleh bangsa Israel itu adalah wujud dari keadilan Tuhan atas dosa. Tuhan murka terhadap dosa, saudara. Dan saat ini di dalam perikop yang tadi kita baca, Tuhan memakai bangsa Israel sebagai instrumen Allah untuk menyatakan keadilannya, menyatakan murka dan kebenarannya, saudara, atas dosa-dosa mereka. Sehingga saudara, kebinasan itu adalah hal yang layak untuk diterima oleh bangsa-bangsa yang berperang melawan bangsa Israel. Dan hari ini saudara, kita akan melihat satu peperangan lagi yang dilakukan oleh bangsa Israel melawan bangsa Ai, dan ini adalah peperangan jilid kedua, ya, percobaan kedua dari bangsa Israel. Setelah kita tahu minggu lalu di pencobaan pertama bangsa Israel gagal, bahkan bangsa Israel bisa dibilang kalah melawan bangsa Ai ini, saudara, melawan kota Ai ini. Dan hari ini kita akan melihat, kita akan merenungkan, saudara, titik balik dari Israel yang kalah menjadi Israel yang menang, dan apa yang membuat mereka saat ini bisa menang di dalam Tuhan, ya saudara ya. Dan kita akan menyaksikan ini sekaligus merefleksikan kehidupan kita sekarang, saudara, kehidupan orang percaya yang bisa juga dikatakan sebagai kehidupan di dalam suatu peperangan, apakah itu peperangan rohani atau mungkin dalam kondisi yang belakangan ini terasa seperti kita lagi ada di dalam peperangan juga, saudara, di tengah-tengah kota ini, saudara. Dan saya rasa firman hari ini juga akan cukup relevan dengan kondisi kita sekarang, meskipun saya tidak akan terlalu banyak untuk menyinggung kepada kondisi kita sekarang, ya, tetapi kepada kondisi peperangan yang lebih dalam lagi, saudara, itu peperangan melawan dosa, melawan penguasa-penguasa kegelapan, saudara, melawan iblis yang mau terus-menerus menjatuhkan kita, saudara. Tapi saya rasa ini juga akan menjadi satu peringatan, satu firman yang akan relevan dengan kondisi kita saat ini. Dan saya akan membagikan saudara hari ini 3 poin, saudara, kepada kita semuanya tentang bagaimana Tuhan akan memimpin kita dalam kemenangan, dalam peperangan hidup kita. 3 poinnya adalah: yang pertama, hadirat Tuhan yang memimpin pada kemenangan. Kedua, strategi untuk hidup dalam kemenangan. Ketiga, kesetiaan janji Tuhan yang menjamin kemenangan kita. Ya, kita akan merenungkan 3 poin ini, saudara. Ya, dan jangan tutup Alkitab kita akan melihat ketiga poin ini secara dekat, saudara. Dan kita akan masuk ke poin yang pertama. Sebelum saya masuk ke poin yang pertama, apakah dari pihak teman-teman live stream suaranya sudah oke? Tadi saya mendengar suaranya agak nggak ini. Lanjut dulu aja ya. Oke, ini mungkin aku akan keep talking supaya nanti nggak kehilangan poinnya. Oke, nggak apa guys. Ini aku tunggu sebentar aja supaya nanti yang live stream nggak kehilangan poinnya. Oke, gimana? Sudah ini? Ya. Sabar teman-temannya, ini lagi ada technical glitch sedikit. Oke, bagaimana? Nggak bisa? Suaranya nggak kedengeran gitu? Cek. Gimana? Bisa? Oke. Ya. Kayak gini gimana, saudara? Live stream sudah oke? Kalau oke tolong chat di Zoom. Ya, kalau oke tolong chat di Zoom, teman-teman. Udah oke ya? Oke, baik, kita akan masuk ke poin yang pertama. Hadirat Tuhan yang memimpin pada kemenangan, ya. Saudara, seperti yang saya sudah katakan tadi di awal, peperangan di Yosua pasal 8 adalah peperangan melawan Ai jilid kedua. Ini adalah pencobaan kedua mereka untuk berperang melawan Ai, dan kita sudah tahu, saudara, hasilnya kali ini adalah kepada kemenangan, ya. Bangsa Israel berhasil menaklukkan kota Ai seluruhnya, saudara, sampai dikatakan tidak bersisa lagi, saudara. Nah, apa yang membuat bangsa Israel kali ini menang
Dan saya ingin membandingkan ini dengan apa yang terjadi di pasal ke-7 saat bangsa Israel kalah melawan bangsa Ai, saudara. Jadi sebelum kita lihat di pasal 8, saya ingin kita kembali lagi ke pasal yang ke-7. Saudara memang nggak ada di liturgi, saudara bisa buka di HP saudara, Yosua pasal ke-7. Kita melihat saudara apa yang terjadi dan apa yang dilakukan oleh bangsa Israel sehingga mereka bisa kalah di pasal ke-7 pada saat itu. Ya, saya baca dari pasal ke-7 ayat kedua. Ini yang dilakukan oleh bangsa Israel pada saat mereka perang pertama kali melawan bangsa Ai. Dikatakan, Yosua menyuruh orang dari Yeriko ke Ai yang letaknya dekat Bet Awen di sebelah timur Betel dan berkata kepada mereka, demikian, pergilah ke sana dan intailah negeri itu. Maka pergilah orang-orang itu ke sana dan mengintai kota Ai. Kemudian kembalilah mereka kepada Yosua dan berkata kepada mereka, tidak usah seluruh bangsa itu pergi, biarlah hanya kira-kira 2 atau 3.000 orang pergi untuk menggempur Ai itu. Janganlah kau susahkan seluruh bangsa itu dengan berjalan ke sana, sebab orang-orang di sana sedikit saja. Maka berangkatlah kira-kira 3.000 orang dari bangsa itu ke sana, tetapi mereka melarikan diri di depan orang-orang Ai. Saudara, perhatikan apa yang terjadi di sini, saudara. Apa yang dilakukan oleh bangsa Israel? Bangsa Israel pertama-tama sebenarnya sudah melakukan strategi yang benar. Ini strategi yang sama yang mereka lakukan saat mereka hendak melawan bangsa Yeriko. Mereka mengirim pengintai. Pengintai itu memberikan laporan tentang bagaimana kondisi bangsa yang mereka akan perangi, saudara. Dan ternyata pengintai yang yang sudah mengintai kota Ai pada saat itu menyatakan bahwa kota Ai adalah kota yang kecil, penduduknya nggak banyak. Jadi kita nggak perlu kirim semua orang-orang kita. Dan itu adalah masukan yang logis. Ngapain saudara kita harus kasih kekuatan kita full kalau orangnya nggak banyak? Udah kasih pasukan kita 2-3 ribu aja, udah cukup harus ya bagi bangsa Israel mengalahkan kota Ai. Ya, saudara, kita lihat di sini satu hal, saudara. Pertama, strateginya sudah benar, caranya sudah benar yang dilakukan oleh bangsa Israel. Kekuatan mereka punya. Musuh mereka juga bukan musuh yang besar, bukan musuh yang menakutkan dari pengintaian mereka. Tapi mereka kalah, saudara. Perhatikan di pasal 7 ayat 2-4 yang tadi kita baca bersama. Apa hal yang missing, hal yang tidak ada di dalam ketiga ayat tersebut, saudara? Kita tidak menemukan ada kata Tuhan di situ. Kita tidak menemukan ada kata Tuhan berfirman, atau kata di mana mereka bergumul bertanya kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Tidak ada, saudara. Dan akhirnya mereka kalah. Sedangkan saat kita baca di pasal ke-8, saat mereka ingin menyerang kembali kota Ai, saudara. Dari ayat pertama saja, kalimat pertama, di situ langsung dikatakan apa? Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Yosua. Dan kalau saudara membaca seluruh perikop tadi, kita akan menemukan kata Tuhan itu akan diulang berkali-kali. Bahkan Tuhan berfirman gak cuma sekali. Tuhan berfirman di sini, Tuhan berfirman kembali di tengah-tengah dan juga di akhir dari perikop ini, saudara. Apa yang membedakan, saudara, antara peristiwa peperangan pertama bangsa Israel melawan Ai dengan yang kedua? Yang membedakan itu bukan kekuatan bangsa Israel, bukan juga dari kekuatan lawannya mereka, tetapi yang membedakan besar di sini adalah ada Tuhan atau tidak, saudara. Dan di sini, saudara, firman Tuhan ingin mengatakan kepada kita semua, saudara, dengan jelas bahwa kekalahan dan kemenangan bangsa Israel itu bukan terjadi karena baik atau buruknya performa bangsa Israel, atau baik atau buruknya performa lawan mereka, tetapi oleh karena ada atau tidaknya hadirat Tuhan yang memimpin mereka. Hadirat Tuhan itu adalah kunci terpenting, adalah satu-satunya yang dapat membuat bangsa Israel dan kita semua dapat menang melawan musuh-musuh kita. Apakah itu melawan iblis? Apakah itu melawan keberdosaan kita, saudara? Apakah itu melawan situasi dan kondisi yang sedang tidak kondusif saat-saat ini, saudara? Tanpa hadirat Tuhan, saudara, tidak peduli seberapa besar kekuatan yang kita miliki, seberapa dalam pengetahuan teologi yang kita punya, seberapa
Kecil musuh yang kita hadapi, saudara, meskipun musuh yang kita hadapi mungkin kelihatannya tidak begitu besar. Kita mungkin tidak menghadapi dosa yang kita pikir ini akan menjadi dosa yang penting dan besar dalam kehidupan kita. Tapi tanpa hadirat Tuhan, saudara, kita nggak akan mungkin menang lawan musuh-musuh kita sekecil apapun. Tetapi sebaliknya, saudara, di dalam hadirat Tuhan sajalah, mau musuh kita besar, saudara, mau keadaan kita tidak kondusif, mau kata kita sedang bergumul dengan pergumulan dosa yang sangat besar dan sudah lama kita gumuli, di dalam hadirat Tuhan kita punya kemenangan itu, saudara. Sehingga saudara, yang kita perlukan saat ini di dalam kondisi peperangan kita, apakah itu peperangan yang terjadi di luar kita atau yang terjadi di dalam hidup kita, saudara, kita perlu terus menerus melihat, mencari, menyadari dan berpegang pada hadirat itu dalam kehidupan kita. Tapi kan pertanyaannya, Tuhan kan selalu hadir. Alkitab berkata Tuhan itu Allah yang maha hadir. Tuhan hadir di segala tempat. Tidak ada masa, tidak ada ruang di mana Tuhan itu tidak hadir, saudara. Dia hadir bersama-sama dengan kita di tengah-tengah ibadah kita hari ini. Dia hadir bersama-sama dengan saudara di rumah saudara. Dia hadir juga, saudara, di tengah-tengah kericuhan yang ada di kota kita saat ini, di negara kita saat. Dia hadir di situ, saudara. Dia hadir senantiasa. Lantas, apa yang membedakan, saudara? Bagaimana kita bisa bilang Tuhan itu, kita bisa lihat hadir atau tidak? Pertanyaannya bukan ada di Tuhan, tetapi ada di kita, saudara. Apakah kita sadar? Apakah kita betul-betul mau mencari hadirat Tuhan itu? Saudara, satu hal saya mau sharing sedikit, saudara, tentang kondisi hari ini, tentang kondisi ibadah kita hari ini, saudara. Tadi saya sempat sharing sebelum ibadah ini mulai ke beberapa rekan di sini. Saudara, pagi hari ini saya terbangun tadi jam 3 pagi, ya. Sebenarnya mau buang air kecil, tapi karena sekalian mau ngecek kondisi Jakarta seperti apa, saya buka HP, saudara, dan di situ saya ketemu berita-berita yang katanya demonya meningkat. Lalu saya ketemu berita yang katanya akses sosial media itu di-cut, saudara. Ada berita-berita yang tidak enak untuk didengar, saudara. Dan di situ membuat kita jadi wondering. Saya jadi berpikir waktu itu, tadi pagi, gimana ibadah kita hari ini? Ibadah yang hari ini kita mau lakukan. Apakah kita tetap bisa ibadah di Lotte? Apakah kita harus pikirkan cara yang lain untuk kita beribadah, saudara? Atau mungkin ada kemungkinan, apakah kita nggak bisa beribadah sama sekali hari ini, saudara? Lalu, saudara, saya cek akun Instagram gereja-gereja yang lain di jam 3 pagi itu. Ada 10 gereja mungkin saya cek yang ada di Jakarta yang punya Instagram. Satu pun, saudara, tidak ada yang ngeposting kalau mereka akan batalin ibadah. Dan saya di situ lihat, oke, kita juga tidak bisa batalin ibadah. Dan hari ini faktanya kalau kita bisa beribadah, saudara, disinilah, saudara, Tuhan mau menyatakan hadiratnya pada kita. Di tengah-tengah kondisi yang tidak kondusif ini, saudara. Ibadah hari ini mungkin berjalan dengan tidak ideal. Persiapannya mungkin tadi pagi, saudara, itu bukanlah hal yang biasa kita lakukan. Tadi aja barusan, saudara, ada sebuah glitch, saudara, ya. Mic-nya, saudara, ya, nggak masuk, saudara. Tapi saya ingin katakan kepada kita, satu realita bahwa hari ini kalau kita tetap bisa beribadah, saudara, secara tatap muka ataupun secara online, saudara, ini mau menyatakan apa? Bahwa hadirat Tuhan itu tidak cuma nyata, tapi hadirat Tuhan itu lebih besar, saudara, daripada kondisi atau keterbatasan kita, saudara. Tuhan itu maha besar, dia tidak bisa dikekang oleh apapun juga, saudara. Dan fakta kalau hari ini kita tetap dapat beribadah kepada Tuhan, saudara, artinya apa? Tuhan masih mau memelihara hati kita. Tuhan masih mau menyatakan anugerahnya kepada kita. Dan Tuhan masih tetap peduli, bahkan dia akan tetap memimpin kita secara aktif, saudara, di tengah-tengah kondisi kita saat ini. Hadirat Tuhan akan menyatakan kepada kita bahwa dia tidak akan meninggalkan umatnya begitu saja. Itulah kenapa, saudara, waktu kita lihat di pasal 8 ayat 1, Tuhan memulai firman-Nya dengan katakan apa? Jangan takut dan janganlah tawar hati. Bawalah seluruh tentara dan bersiaplah, majulah ke Ai. Ketahuilah, aku serahkan kepadamu kerajaan negeri Ai, rakyatnya, kotanya,
dan negerinya. Sebelum saudara Tuhan memberikan instruksi praktis apa yang harus dilakukan oleh bangsa Israel untuk menyerang Ai, Tuhan kasih apa dulu? Dia kasih kepastiannya dulu saudara. Bahwa apa? Ia akan menyerahkan kota Ai kepada bangsa Israel. Oleh karena itu apa? Jangan takut, jangan tawar hati. Karena sebelumnya di pasal 7 kita lihat karena Israel kalah, Yosua menjadi tawar hati, seluruh bangsa Israel berduka karena kekalahan mereka. Tapi di sini saudara di pasal 8, Tuhan pertama-tama bilang apa? Jangan tawar hati. Karena Tuhan akan menyerahkan, karena Tuhan pasti akan beserta dengan bangsa Israel. Kepada kita semua saat ini saudara, Tuhan juga pasti akan beserta dengan setiap daripada kita semua umat Tuhan di tempat ini. Dia beserta kita di tengah-tengah kondisi yang tidak baik, dan dia akan beserta juga saudara kepada kita semua untuk juga melawan pergumulan-pergumulan hidup kita, melawan dosa-dosa dalam kehidupan kita. Nah sekarang bagaimana kita dapat betul-betul melihat dan menyadari hadirat Tuhan dalam hidup kita sekarang? Oke, hari Minggu ini adalah salah satunya, beribadah. Tapi setelah pulang dari hari Minggu ini, besok, lusa, bagaimana kita menyadari terus hadirat Tuhan dalam kehidupan kita? Perhatikan di pasal 8 saudara apa yang dilakukan, apa yang terjadi kepada bangsa Israel saudara, supaya mereka tetap menyadari dan berpegang pada hadirat Tuhan, yaitu adalah dengan mereka menaati seluruh firman Tuhan, menaati seluruh instruksi yang Tuhan berikan kepada mereka saudara. Saudara, Tuhan memberikan firman-Nya kepada kita, Tuhan memberikan perintahnya melalui firman Tuhan yang kita pegang saat ini. Itu tujuannya supaya apa saudara? Bukan hanya supaya kita punya kehidupan moral yang baik, enggak, tapi di situ juga untuk kita terus melihat dan menyadari pimpinan Tuhan dalam kehidupan kita. Untuk kita melihat bahwa kita berjalan berperang ini enggak sendirian, kita punya komandan yang besar yang lebih hebat dari segala masalah kita, yaitu Tuhan. Dan itu hanya akan terjadi saudara kalau apa? Kalau kita pegang terus perintah Tuhan, firman Tuhan dalam kehidupan kita sepenuhnya. Dan bagaimana kita memegang perintah Tuhan yang di firman Tuhan dalam kehidupan kita? Kita butuh hal yang kedua, yaitu strategi agar kita dapat menghidupi atau berjalan di dalam kemenangan kita. Kita masuk ke poin yang kedua, strategi untuk hidup dalam kemenangan. Ya, saudara, Tuhan tidak hanya memberikan kepastian dari janjinya yang akan memberi Ai kepada bangsa Israel, tetapi Tuhan juga memberikan bagaimana cara bangsa Israel mengalahkannya. Ada dua firman yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel di sini saudara. Yang pertama kita bisa lihat di ayat yang kedua. Tuhan katakan apa di situ? Untuk mereka, suruhlah orang bersembunyi di belakang kota itu. Ya, itu strategi pertama yang Tuhan kasih. Ya, instruksi yang pertama. Menyuruh bangsa Israel sembunyi di belakang kota. Supaya apa nanti saudara? Supaya mereka bisa menggempur bangsa Ai itu dari belakang. Lalu, ya, perintah berikutnya saudara, itu ada di pertengahan saudara, pertengahan sampai ke akhir, ada di ayat ke-18. Tuhan memerintahkan pada saat waktu yang ditentukan oleh Tuhan, Yosua harus mengacungkan lembing yang ada di tangannya dia sebagai tanda kapan waktunya orang Israel itu bisa masuk dan menyerbu kota Ai. Dua perintahnya Tuhan, saudara ya, perintah Tuhan saudara ada dua. Menyuruh bangsa Israel sembunyi di belakang kota Ai, dan menyuruh Yosua mengacungkan lebing saat waktunya mereka harus masuk ke dalam kota Ai. Nah, tapi menariknya saudara, di sepanjang pasal 8 ini, kita melihat saudara, bagaimana di ayat ketiga dan seterusnya, dari perintah yang Tuhan berikan ini, Yosua itu seolah seperti mengembangkan sebuah strategi yang sifatnya itu lebih terukur, lebih terstruktur dan sistematis saudara. Dan ini kelihatannya lebih praktis, lebih praktikal untuk dijalankan oleh bangsa Israel. Apa strategi perang yang Yosua lakukan di sini saudara dari perintah Tuhan ini? Nah saudara, saya akan simpulkan saudara dari pasal 3 sampai pasal ke-17 di sini apa yang dilakukan oleh Yosua. Jadi Yosua apa yang Yosua lakukan itu pertama-tama dia membagi tim pasukan bangsa Israel itu menjadi dua tim. Dia menyuruh satu tim yang terdiri dari 30.000 pahlawan-pahlawan Israel yang gagah perkasa, ini orang-orang terbaik di Israel saudara, untuk pergi bersembunyi di belakang sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan. Tapi kapan mereka pergi bersembunyi? Itu di malam hari. Tujuannya supaya nanti kedatangan mereka itu nggak kelihatan. Dan dikatakan jangan sembunyi terlalu jauh dari kota Ai, supaya nanti waktunya Tuhan harus mengacungkan atau Yosua mengacungkan sangkakala sesuai dengan perintah Tuhan, mereka udah siap untuk menyerbu kota Ai nantinya. Itu tim yang pertama. Tim yang kedua itu adalah
tim yang dipimpin oleh Yosua dan tua-tua Israel itu pagi-pagi dikatakan akan bergerak mendekati kota Ai dari depan. Jadi saudara kayak udah dikepung gitu, tim satu dari belakang, tim satu lagi dari depan. Nah tujuannya apa? Tim yang kedua ini tujuannya supaya nanti raja dan pasukan Ai itu melihat mereka dan mau keluar mengejar mereka keluar kota. Lalu tim ini akan berlaku seolah-olah mereka itu dipukul mundur, kalah seperti peperangan yang pertama oleh Ai. Lalu mereka akan melarikan diri supaya apa? Supaya raja dan pasukan ini bisa mengejar menjauh dari kota ke padang gurun, saudara. Dan ketika pasukan kota Ai sudah menjauh, orang-orangnya sudah keluar semua, disitulah Yosua mengacungkan lembingnya dan orang-orang yang tadi sembunyi di belakang kota Ai bisa masuk dan bisa menghabisi kota Ai yang tidak lagi punya pasukan, tidak lagi punya raja pada saat itu. Kota Ai yang tidak punya pertahanan lagi, saudara. Dan akhirnya di ayat 25 dikatakan seluruh penduduk kota Ai tewas dan rajanya ditangkap serta digantung. Dan akhirnya kota Ai menjadi wilayah milik bangsa Israel. Kita lihat saudara, perintah Tuhan tadi hanya dua kan, sembunyi di belakang kota Ai dan Yosua mengacungkan lembing. Akan tetapi kita lihat di sepanjang peperangan ini kedua perintah ini dijalankan Yosua di dalam kebijaksanaannya dengan menerapkan strategi perang yang sistematis, terukur, praktikal, supaya bangsa Israel itu bisa berperang dan menaati seluruh perintah Tuhan untuk memperoleh kemenangan. Saudara, kita memang sudah merenungkan selama beberapa khotbah dalam seri Yosua terakhir ini, saudara, bahwa kita harus mengandalkan Tuhan dengan menaati seluruh perintah Tuhan, tidak bergantung pada kekuatan kita sendiri. Poin pertama kita sudah melihat akan pentingnya kita bergantung pada kekuatan Tuhan jika kita memenangkan peperangan iman kita. Kita sendiri sudah melihat apa yang terjadi pada bangsa Israel ketika mereka nggak taat sama Tuhan, mereka kalah dalam peperangan. Namun saya ingin katakan satu hal di sini, saudara, keberserahan dan ketaatan kita pada Tuhan itu bukan berarti kita duduk manis, diam secara pasif, menunggu Tuhan bekerja dalam hidup kita secara ajaib. Kalau kita menyadari kita punya dosa, katakan saudara, kita punya dosa, apakah itu kebencian, kemarahan, dosa seksual, konflik, dan saudara kita tidak bertindak apa-apa untuk mengatasi dosa tersebut, karena kita pikir kita harus berserah, percaya sama Tuhan, maka jangan heran saudara kalau kita akan sulit lepas dari dosa-dosa kita, karena kita nggak ngapa-ngapain, kita cuma nunggu Tuhan bekerja bagi kita. Kita perlu ingat saudara, kita ada di tengah peperangan, dan selayaknya kalau kita mau menang perang, kita perlu strategi yang baik untuk memenangkan peperangan kita. Emang betul saudara, kita nggak boleh berpegang atau bergantung pada strategi kita, karena strategi nggak bisa menggantikan Tuhan. Seperti tadi juga di liturgi, Yosua sudah mengingatkan kepada kita, kita tidak bergantung pada strategi, bukan karena strategi kita menang. Strategi kita pun mungkin juga ada batasnya, ada kelemahannya, bisa salah atau mungkin tidak berjalan dengan baik, saudara. Namun strategi yang baik tidak akan menggantikan Tuhan, tapi justru kalau kita punya strategi yang baik untuk mengalahkan pergumulan-pergumulan kita, strategi itu akan membawa kita untuk semakin mempercayai Tuhan. Karena strategi yang baik itu akan membawa kita untuk semakin taat, semakin berserah kepada perintah-perintah Tuhan. Perintah-perintah Tuhan itu akan semakin dekat dan relevan sama kehidupan kita sekarang. Nah, bagaimana ini terjadi? Bagaimana kita berstrategi dalam menghadapi dosa-dosa kita? Saya ingin berikan satu contoh, saudara. Strategi yang saya pribadi terapkan untuk melawan dosa-dosa saya. Seperti apa? Ini kelihatannya, saudara ya. Ini contoh aja, saudara ya. Saya mau sharing dan ini ada hubungannya juga dengan istri saya, dengan Doris. Saya sudah minta izin sama Doris untuk sharingkan hal ini, saudara. Ya, tujuannya supaya saudara tahu apa sih pentingnya dan bagaimana strategi itu berfungsi untuk kita menaati firman Tuhan. Saudara, saya punya satu dosa yang sedang saya perangi. Dosa marah-marah. Saya tuh orangnya pemarah, saudara. Saya itu terutama marah-marahnya banyak, tapi yang belakangan ini sering terjadi adalah saya tuh cenderung mudah marah sama istri saya, sama Doris. Dan saya tuh marah, saudara, sama Doris seringkali kalau Doris itu nggak mendengarkan apa yang saya katakan, terlepas dari benar atau salahnya perkataan saya ke Doris. Jadi misalnya saya ngomong sesuatu, tapi
Doris mungkin tidak meresponnya dengan baik. Saya ngomong sesuatu, minta tolong sesuatu, tapi Doris tidak melakukannya, saudara. Nah, saya biasanya suka marah karena hal itu. Saya tahu satu hal, saudara, kebiasaan saya suka marah ini adalah dosa. Karena saya sadar, ini bukan firman Tuhan, ini bukan yang firman Tuhan perintahkan dalam bagaimana saya harus memperlakukan istri saya. Firman Tuhan jelas berkata bahwa saya sebagai suami harus menjaga, mengasihi istri, melindungi dia. Saya harus mengampuni istri saya. Saya harus dengan rendah hati mengasihi dan menasehati dia, mengangkat dia, saudara, karena saya adalah pemimpin dalam rumah tangga bagi Doris. Saya harus menasehati dia dengan kasih, sabar menerima, dan mungkin ada hal-hal yang Doris memang tidak bisa pahami sepenuhnya dari perkataan saya. Dan terlebih lagi, saudara, saya juga harusnya sudah tahu bagaimana saya mengasihi istri saya, karena kenapa? Kristus sudah terlebih dahulu menunjukkan kasih yang besar kepada saya. Kasih Kristus harusnya menjadi kekuatan untuk saya bisa mengasihi dan menerima Doris tanpa perlu marah-marah. Saya sadar kalau saya berdosa, dan saya percaya apa yang Injil telah katakan atas keberdosaan saya. Tetapi ada satu hal yang menarik, meskipun saya sudah tahu saya berdosa, saya sudah tahu Injil yang menyatakan Kristus mengasihi saya masih tetap tidak bisa lepas atau sulit untuk lepas dari tendensi saya marah-marah sama Doris, saudara. Rasanya itu seperti ada gap antara saya yang berdosa dan kebenaran firman Tuhan. Jadi saat saya dengar apa yang firman Tuhan katakan kepada saya sulit untuk merasakan kasih Tuhan. Malah ada waktunya, saudara, karena saya udah dengar itu, saya sudah tahu, saya dengar terus menerus, tapi saya masih sulit untuk mempraktekannya. Apa yang terjadi? Hati saya malah kesannya, kok firman Tuhan ini jadinya seperti seolah menuduh saya, seolah malah memberatkan hati saya. Nah, di sini saya sadar satu hal, saudara, saya perlu melakukan suatu strategi untuk menjembatani gap antara diri saya yang berdosa dan bagaimana firman Tuhan itu bekerja dalam kehidupan saya. Saya butuh strategi, saya butuh satu jembatan, saudara. Nah, strategi apa yang saya lakukan? Saya nggak sharing semuanya di sini, tapi saya lakukan dua hal, saudara, di sini. Yang pertama itu mengenali dulu motivasi hati saya. Pakai tabel motivasi berhala yang minggu lalu saya punya, yang saya kasih kepada saudara. Ini penting kenapa, saudara? Karena dosa kita itu kelihatannya kayak gunung es. Kemarahan saya ke Doris itu terjadi karena ada motivasi hati yang tertutup, yang tidak kita sadari, saudara. Dan ternyata motivasi hati saya itu kenapa saya mudah marah sama dia adalah karena penerimaan. Saya marah kalau Doris tidak mendengarkan saya karena saya merasa tidak diterima oleh Doris. Dan di sini, saudara, saya menggali lebih dalam lagi kenapa saya mau diterima. Saya melakukan kontemplasi firman Tuhan, konseling, identifikasi hati saya, diskusi dengan saudara-saudara di gereja ini, saudara, dan saya menemukan ternyata ada bagasi dari luka di masa lalu yang saya bawa membuat saya mencari penerimaan, saudara. Mengenali motivasi, mengenali diri dulu, saudara. Tapi ini tidak membenarkan, ya, saudara, ya. Meskipun dosa kita itu adalah akibat atau hasil dari masa lalu kita yang kurang baik atau kebiasaan kita yang dulu, saudara, dosa tetaplah dosa yang kita lakukan di hadapan Tuhan, pelanggaran kita di hadapan Tuhan, dan itu tidak bisa dibenarkan, saudara. Nah, tapi kesadaran ini akan membantu saya untuk apa, saudara? Untuk yang kedua, bagaimana saya melawannya sekarang. Apa yang saya harus lakukan secara praktis, saudara, untuk melawan keberhalaan penerimaan saya ini. Saya bikin strategi seperti ini misalnya, saudara. Hal-hal praktis. Setiap saya bangun pagi, saya nggak langsung lihat HP dulu. Saya berdoa, saya baca firman terlebih dahulu, saya kontemplasi, biasanya ini firman yang tidak saya khotbahkan di hari Minggu. Supaya kenapa, saudara? Saya mau firman Tuhan itu jadi yang pertama-tama masuk ke dalam pikiran, ke dalam hati saya sebelum hal-hal yang lain masuk di satu hari itu, di hari saat saya memulai hari, saudara. Saya belajar ini bukan karena ide saya sendiri. Saya melihat teladan dari Kristus. Kristus juga melakukan hal itu, Tuhan Yesus. Ada waktunya dia menyendiri, saudara, untuk apa? Berdoa, berkontemplasi sama Tuhan. Kalau Yesus saja melakukan itu penting, apalagi bagi kita, saudara. Itu yang. Lalu saya juga melakukan hal praktis. Saya bikin jadwal rutin sama Doris. Saya bikin jadwal kapan waktunya kita bisa doa bareng, kita bisa saat teduh bareng. Dan ada waktu khusus, saudara, kita sekarang jadwalkan untuk bicarain hal-hal penting. Hal-hal yang sifatnya itu ada di dalam hati kita. Hal-hal yang sifatnya mungkin ini butuh pemikiran yang lebih serius, saudara.
termasuk hal-hal yang bikin saya marah. Kenapa penjadwalan ini penting saudara bagi kita? Karena ini untuk menunjukkan komitmen kita buat terhadap pernikahan kita. Karena kita komitmen, jadi kita harus kasih waktu yang terbaik untuk pasangan kita. Kita harus kasih energi kita, perhatian kita untuk perasaan kita masing-masing, untuk emosi kita masing-masing saudara. Dari sini juga caranya saya mengontrol emosi saya, karena kalau saya ada yang nggak senang sama Doris, saya nggak langsung marah-marah sama dia. Karena saya tahu ada waktunya nanti, udah kita jadwalkan untuk saya bisa ngomong sama dia saudara. Nah ini saudara adalah bagian dari beberapa strategi praktis yang saya lakukan. Ada strategi lainnya saudara, nanti saya bisa share kepada saudara, terutama para couple saudara. Saya share ini saudara bukan berarti saya udah berhasil melakukannya, enggak saudara. Ini juga sesuatu yang bagi saya dan Doris itu adalah hal yang baru. PR saya masih banyak saudara. Tapi paling tidak, strategi-strategi ini yang tadi saya lakukan, mengenali hati saya melawannya dengan saya kasih kontemplasi pagi-pagi, dengan saya menjadwalkan waktu dengan Doris, itu membantu saya untuk apa saudara? Melihat firman Tuhan, melihat Tuhan mengasihi saya dan bagaimana saya mengasihi Doris di situ. Dan saat ini saudara saya berkata, milikilah sebuah strategi saudara untuk melawan dosa-dosa kita, apapun itu. Kalau saudara belum punya saat ini, jangan kecil hati. Start to think about it, start to pray about it saudara. Dan mungkin saudara, tidak ada salahnya untuk kita berdoa juga, meminta Tuhan menambahkan kebijaksanaan dalam hati kita. Yakobus 4 berkata saudara, jika kita kekurangan kebijaksanaan, berdoalah minta dari Tuhan. Dia akan memberikan pemberian terbaik itu bagi kita semuanya. Gunakanlah komunitas gereja ini juga saudara untuk membantu kita berstrategi melawan dosa-dosa kita saudara, untuk menaati firman Tuhan. Saudara bisa tanya leader-leader saudara, saudara bisa tanya orang-orang yang saudara lihat dewasa di dalam Tuhan. Reach out kepada mereka saudara. Dan juga untuk saudara-saudara di sini yang di reach out, melihat teman-teman yang perlu strategi, yang perlu mungkin pertolongan bagaimana mereka menerapkan firman Tuhan melawan dosa mereka. Saudara juga bersabar, terima teman-teman ini, bantu mereka saudara. Seringkali yang mereka perlukan itu tidak semata-mata solusi kok. Mungkin saudara pikir, aduh gimana saya kasih solusi. Tapi terkadang mereka perlukan itu adalah teman saudara. Yang mereka perlukan itu adalah accountability friend, accountability partner saudara, untuk mereka bisa aman, mereka tahu bisa berjalan bersama-sama dalam pergumulan mereka saudara. Dan itu adalah part of the strategy saudara, untuk melawan dosa-dosa kita. Sehingga oleh karena itu saudara, kalau saudara hari ini melihat, menyadari dosa-dosa saudara, saudara jangan diamin aja. Do something, have a strategy to fight that sin. Dan saudara, strategi-strategi kita ini meskipun itu penting, tapi saya yang katakan, strategi-strategi ini hanya bisa berjalan dalam kehidupan kita saudara, jika kita kembali menempatkannya kepada Tuhan dan punya komitmen yang setia untuk menjalankannya saudara. Dan bagaimana saudara kita bisa menjalankan semua strategi-strategi ini dan hidup dalam kemenangan yang sejati, kita masuk ke poin yang ketiga, kesetiaan janji Tuhan yang menjamin kemenangan. Dan saudara, ini saya akan fokus ke 6 ayat terakhir saudara dalam perikop ini, ayat 30 sampai 35, dengan satu peristiwa yang Yosua lakukan bersama-sama dengan bangsa Israel di Gunung Ebal, dan peristiwa ini disebut sebagai peristiwa pembaruan perjanjian atau covenant renewal yang terjadi antara Tuhan dan umat-umatnya. Saudara, peristiwa di ayat 30 sampai 35 di pasal 8 ini itu bukanlah inisiasi Yosua semata, tetapi ini sudah sebelumnya diperintahkan Musa kepada bangsa Israel di Ulangan 27 ayat 1 sampai 10, di mana Musa memerintahkan agar bangsa Israel itu melakukan pembaruan perjanjian setelah mereka menyeberangi Sungai Yordan. Nah, mungkin saudara bertanya, apa tujuannya dari mereka melakukan pembaruan perjanjian yang kelihatannya seperti suatu upacara di sini saudara? Kenapa peristiwa ini penting diletakkan setelah bangsa Israel berhasil melawan bangsa Ai? Nah saudara, peristiwa pembaruan perjanjian ini dilakukan agar bangsa Israel kembali dapat mengingat perjanjian atau covenant yang Tuhan nyatakan kepada bangsa Israel. Ada satu hal yang menarik saudara, kenapa Musa memerintahkan agar perjanjian ini dilakukan di Gunung Ebal.
Tempat ini khusus saudara karena di Gunung Ebal ini Tuhan juga pernah menyatakan perjanjiannya kepada Abraham di Kejadian 12 ayat 6 sampai 7. Jadi saat Abraham baru meninggalkan Haran, meninggalkan kota kediamannya, dia tiba di sebuah tanah yang dikatakan itu dekat tanah perjanjian dan dia membangun mezbah di situ saudara, dan itu tempatnya adalah di Gunung Ebal ini. Lalu juga kepada Yakub juga di Gunung Ebal ini membuat mezbah dan juga mempersembahkan korban saudara, ada di Kejadian 33 18 sampai 20. Dan sekarang Tuhan kembali menyatakan janjinya kepada bangsa Israel di tempat yang sama untuk menunjukkan bahwa janji Tuhan tidak pernah berubah. Tuhan tetap setia memegang janjinya dari semenjak ia mencetuskannya kepada Abraham, lalu diteruskan oleh Yakub, dibawa oleh bangsa Israel yang dipimpin Musa keluar dari Mesir, sampai akhirnya bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian di bawah pimpinan Yosua di dalam satu janji yang sama. Dan semua ini terjadi saudara karena kesetiaan Tuhan pada janjinya. Israel menang atas lawan-lawannya karena janji Tuhan semata. Pertanyaannya, apa janji ini saudara? Kenapa janji ini penting bagi kita dan terutama bagi kita untuk menaruh harapan kita untuk mematikan, melawan dosa-dosa musuh-musuh kita dalam peperangan kita, menjalani strategi kita dengan baik. Nah saudara, untuk kita memahami janji Tuhan ini, saya ingin mengajak kita untuk melihat ada dua elemen yang dinyatakan di ayat 30-35 ini yang dilakukan oleh bangsa Israel, dilakukan oleh Yosua dalam pembaruan perjanjian ini. Pertama, kita melihat elemen pertama di situ adalah hukum Taurat saudara. Dikatakan di situ saudara di ayat 32, dan di sanalah di atas batu-batu itu dituliskan Yosua salinan hukum Musa yang dituliskannya di depan orang Israel. Ya, jadi Yosua menyalin kembali saudara hukum Taurat di situ. Dan di ayat 34-35 dikatakan sesudah itu dibacakanlah segala perkataan hukum Taurat, berkatnya dan kutuknya sesuai dengan apa yang tertulis dalam kitab hukum, tidak sepatah kata pun dari segala yang diperintahkan Musa yang tidak dibacakan oleh Yosua kepada seluruh jemaah Israel dan kepada perempuan-perempuan dan anak-anak dan kepada pendatang yang ikut serta. Kenapa saudara hukum Taurat ini perlu disalin dan dibacakan lagi? Apakah orang Israel nggak tahu hukum Taurat pada saat itu? Enggak saudara. Karena di dalam tradisi bangsa Israel, hukum Taurat itu adalah hal yang sudah diajarkan kepada mereka sejak mereka lahir. Diulang terus menerus. Mereka sudah hafal hukum Taurat itu saudara. Tapi di sini Yosua kembali menyalin dan membacakannya secara umum di depan seluruh bangsa Israel. Karena hukum Taurat ini mau menunjukkan kehendak Tuhan bagi bangsa Israel untuk hidup di dalam perjanjiannya sebagai umat-umat Tuhan dengan menaati seluruh perintah Tuhan. Perhatikan di 34 ada kata berkatnya dan kutuknya yang berkaitan dengan hukum Taurat. Yang menyatakan bahwa hukum Taurat ini adalah kondisi yang harus dipenuhi oleh umat Tuhan supaya mereka dapat hidup dalam berkat Tuhan. Bila umat Tuhan menaati seluruh perintah Tuhan, maka mereka akan menerima kehidupan yang terberkati, yaitu kehidupan yang kekal karena hadirat Tuhan akan senantiasa berada di tengah-tengah mereka. Kalau mereka taat hukum Taurat, Tuhan akan berkenan kepada mereka. Namun sebaliknya, bila umat Tuhan melanggar perintah Tuhan, maka mereka akan menerima kutuk, yaitu kebinasaan kekal karena hadirat Tuhan tidak akan lagi menyertai mereka. Dale Ralph Davis, penafsir kitab Yosua, mengatakan seperti ini tentang ayat ini saudara. Dengan menempatkan pembaruan perjanjian di dalam bagian ini, penulis kitab Yosua sedang mengatakan bahwa keberhasilan Israel tidak terutama terletak pada mengalahkan orang Kanaan, tetapi pada penyerahan total setiap orang kepada firman Tuhan. Kita semua saudara hanya akan berhasil melaksanakan strategi-strategi kita mengalahkan dosa apabila kita mau punya komitmen untuk terus menaati firman Tuhan. Tapi menariknya, kalau kita lihat umat-umat perjanjian Tuhan yang ada di Gunung Ebal ini saudara, mulai dari Abraham, Yakub, Musa, bangsa Israel, apakah mereka semua adalah orang-orang yang bisa berkomitmen untuk menaati hukum Taurat secara penuh? Kita tahu jawabannya enggak. Dan orang-orang ini pun juga adalah gambaran dari setiap hidup kita sekarang
yang sejatinya juga tidak dapat menaati hukum Taurat secara penuh. Mungkin saya akan katakan tidak ada hari di mana kita tidak melanggar hukum Taurat. Dan seharusnya tokoh-tokoh tadi bersama kita semua tidak layak mendapatkan berkat Tuhan. Kita layaknya dapetin apa? Kutuk kebinasaan. Karena kita nggak bisa taat sepenuhnya pada perintah Tuhan. Kita telah berdosa. Tapi menariknya firman Tuhan berkata bahwa Abraham, Yakub, Musa itu bukan orang-orang terkutuk, tapi mereka orang-orang yang terberkati. Mereka tidak sepenuhnya taat kepada firman Tuhan, tetapi mengapa mereka tetap terberkati? Karena saudara, di dalam pembaruan perjanjian ini ada elemen kedua yang dinyatakan Tuhan di sini, yaitu di dalam persembahan korban bakaran. Di ayat 31 dikatakan seperti ini, seperti yang diperintahkan Musa, hamba Tuhan kepada orang Israel menurut apa yang tertulis dalam kitab hukum Musa, suatu mezbah dari batu-batu yang tidak dipahat, yang tidak diolah dengan perkakas besi apapun, di atasnya lah mereka mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan dan mengorbankan korban keselamatan. Di sini Tuhan memerintahkan mereka juga untuk membuat mezbah dan mempersembahkan korban, dan ada dua jenis korban yang dipersembahkan mereka di sini. Pertama itu adalah korban bakaran atau burnt offering. Ini adalah korban yang Tuhan juga sudah perintahkan di kitab Imamat, saudara, Imamat pasal pertama. Dan korban bakaran ini adalah korban hewan yang saat dikorbankan itu hewannya harus habis terbakar semuanya, untuk menyatakan apa? Bahwa ini adalah korban penebusan bagi dosa orang yang mempersembahkannya. Dan dalam peristiwa ini korban bakaran ini dipersembahkan untuk penebusan bagi dosa seluruh bangsa Israel, terutama bagi dosa yang mereka telah lakukan melalui Akan di Yosua pasal ke-7 sebelumnya. Dan korban kedua yang mereka harus persembahkan adalah korban keselamatan, atau bahasa Inggrisnya peace offering, juga ada di kitab Imamat, saudara, di mana korban persembahan ini itu dipersembahkan, dibakar, tapi ada bagian dari hewan persembahan itu yang dimakan bersama-sama nantinya oleh orang yang mempersembahkan, untuk menyatakan apa, saudara? Bahwa Tuhan telah menerima orang itu untuk bersekutu bersama-sama dengan dia. Karena makan persembahan korban persembahan itu adalah pernyataan dari kita makan bersama dengan Tuhan. Dan makan bersama, konteksnya pada saat itu adalah wujud dari persekutuan, dari keintiman, kesatuan saudara dengan Tuhan. Nah saudara, kedua korban yang dipersembahkan ini adalah jalan bagi bangsa Israel untuk tetap hidup di dalam berkat Tuhan, meski mereka telah melanggar hukum Taurat, tidak sepenuhnya bisa berkomitmen dalam hukum Taurat dengan kemampuan mereka sendiri. Dan kedua korban ini juga adalah jalan bagi kita semua untuk hidup dalam ketaatan pada seluruh hukum Taurat dan perintah Tuhan, karena kedua korban ini adalah bayang-bayang kepada karya penebusan Kristus. Kristus adalah korban bakaran yang seluruh tubuhnya telah dibakar habis dalam api murka Tuhan di atas kayu salib, untuk menanggung semua dosa-dosa kita yang terjadi karena bagasi masa lalu kita, ketidaktaatan kita, ketidakadilan yang terjadi atas hidup kita, atas negeri ini saudara, menanggung hati berhala kita, supaya kita tidak mendapatkan kutuk binasa dari Tuhan, tapi mendapatkan berkat kehidupan yang kekal di dalam hadirat Tuhan. Karena kenapa? Kristus telah menjadi korban untuk memuaskan kutuk kebinasaan itu di dalam kematiannya. Dan Kristus juga adalah korban keselamatan, the peace offering, yang tubuhnya diberikan bagi kita semua untuk kita nikmati. Terutama saat kita menerima perjamuan kudus dalam roti dan anggur yang diberikan, saudara. Untuk apa, saudara? Mempersatukan kita kembali dengan Tuhan dalam persekutuan yang abadi. Karya penebusan Kristus adalah korban yang akan memastikan, saudara, bahwa Tuhan akan selama-lamanya menjadi Tuhan atas hidup kita, dan kita akan selama-lamanya menjadi umat milik kepunyaan Tuhan yang akan Tuhan terus pimpin, sertai, pelihara, dan lindungi dalam segala kondisi apapun juga. Dan karena kita adalah milik kepunyaan Tuhan, kita juga memiliki jaminan bahwa Tuhan akan memimpin setiap hidup kita dengan setia. Sesetia ia akan memimpin, ia telah memimpin kehidupan Abraham, Yakub, Musa, dan bangsa Israel untuk menghidupi dan menggenapi janjinya dan mengalahkan dosa-dosa, mengalahkan musuh-musuh kita, saudara. Bahkan Tuhan mengatakan kalau hukum Taurat itu tidak lagi akan diukir di atas batu,
tetapi diukir di dalam hati kita. Sehingga seluruh perintah Tuhan itu tidak hanya akan menjadi perintah yang asing bagi hidup kita, tetapi akan menjadi natur yang akan terus bertumbuh dalam kehidupan kita, yang akan semakin mematikan natur dosa kita dan membentuk kita dalam natur kesucian dalam semua aspek kehidupan kita. Ini adalah kepastian janji yang Kristus sudah meteraikan bagi kita semua dalam karya penebusannya di atas kayu salib, saudara. Kita dapat bergerak dalam kemenangan, menjalankan strategi kita, menaati firman Tuhan. Kenapa, saudara? Karena Kristus telah menanggung semua kutuk dosa kita, dan Dia sudah mengalahkan musuh-musuh kita, bahkan sebelum kita memulai peperangan kita, saudara. Dan saudara, ini adalah harapan bagi kita semuanya saat ini. Sebagaimana Tuhan setia kepada bangsa Israel saat Ia maju melawan musuh-musuhnya 2000 tahun yang lalu, saat ini pun Tuhan juga setia bersama-sama dengan kita umat-umatnya untuk bergerak melawan musuh-musuh kita saat ini, saudara. Firman Tuhan mengingatkan pada kita bahwa kita punya panglima perang yang tidak akan pernah kalah. Tuhan yang akan selalu memimpin kita di dalam hadirat-Nya. Tuhan mengingatkan pada kita juga hari ini bahwa kita dapat bergerak dalam kemenangan dengan menaati semua perintah-perintah Tuhan, dan kita perlu strategi, kita perlu taktik yang jitu untuk mengalahkan itu. Tapi semuanya harus tetap berada dalam kaidah firman Tuhan. Jangan saudara melanggar firman Tuhan demi kita mau mengedepankan ego kita atau mengedepankan keinginan kita semata, saudara. Kita harus tetap stick kepada firman Tuhan, cara-cara, prinsip-prinsip yang firman Tuhan ajarkan kepada kita. Dan yang terakhir, kita mesti ingat bahwa kita punya jaminan kemenangan. Kita punya jaminan kesetiaan Tuhan di tengah kita, yang tidak akan pernah meninggalkan kita umat-umatnya, karena Kristus ada di tengah-tengah kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, hari ini kami telah kembali merenungkan apa arti kemenangan itu di dalam kehidupan kita. Kita adalah orang-orang yang sejatinya layak untuk dimurkai oleh Tuhan, tetapi Engkau dalam kasih karunia-Mu Tuhan, Engkau kembali menyatakan kemenangan itu kepada kami semua. Bukan karena kehebatan kami, tapi karena Kristus telah menebus setiap dosa-dosa kami. Sehingga kami menang karena Kristus ada bersama-sama dengan kami. Kami berdoa agar kami terus dapat menyadari keberadaan Kristus di tengah-tengah kehidupan kami. Kami dapat terus dikuasai oleh Kristus dan dipimpin sepenuhnya oleh Kristus dalam seluruh perintah-perintahnya. Ajar kami Tuhan untuk memiliki strategi yang baik untuk melawan dosa-dosa kami, untuk melawan musuh-musuh kami. Ajar kami strategi-strategi juga untuk bagaimana kami menaati firman-Mu, bukan dengan terpaksa, tapi sesuai dengan natur kebenaran firman Tuhan yang telah Kau letakkan dalam hati kami, Tuhan, agar kami dapat menjadi pengikut-pengikut-Mu yang setia dalam kondisi apapun sampai pada akhirat. Terima kasih Bapa, dalam nama Kristus berdoa dan mengucap syukur. Amin.